Halo, Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Yulian Oktaviani dalam video pembelajaran sejarah. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi tentang perundingan Hoge-Veluwe. Selamat memperhatikan ya. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar tentang perundingan Hoge-Veluwe? Dulu, setelah Indonesia merdeka, Belanda masih ingin kembali menjajah negara kesayangan kita ini. Belanda ingin melakukan agresi militer saat itu. Tetapi Indonesia terus berusaha menggagalkan usaha Belanda. Adapun cara yang digunakan oleh Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan setelah proklamasi, yaitu dengan perjuangan diplomasi. Kemudian, mengapa sih menggunakan jalur diplomasi? Iya, betul sekali. Jalur diplomasi digunakan untuk mempertahankan kedaulatan negara dengan menghindari jatuhnya korban jiwa antara kedua belah pihak. Nah, perjuangan diplomasi yang dilakukan Indonesia antara lain salah satunya melalui perundingan Hoge-Veluwe. Munculnya perundingan Hoge-Veluwe disebabkan oleh kegagalan perundingan pendahulu antara Belanda dan Indonesia pada tanggal 23 Oktober 1945 di Jakarta. Dalam perundingan ini, Belanda menyampaikan keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara bawahan dalam persemakmuran Belanda. Tim delegasi Indonesia tentu saja menolak keinginan Belanda tersebut. Bahkan, Indonesia menuntut pengakuan kedaulatan secara penuh dari pihak Belanda. Dalam buku yang berjudul Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid keempat, karya dari A.H. Nasution, sebelum pelaksanaan perundingan Hoge-Veluwe, Indonesia dan Belanda telah menandatangani naskah kesepahaman yang bernama Draft Jakarta, yaitu pada tanggal 27 Maret 1946. Dalam Draft Jakarta, Belanda mengakui secara de facto pemerintahan Indonesia yang meliputi Jawa dan Sumatera. Selain itu, Belanda juga sepakat untuk membahas gagasan hubungan sejajar antara Belanda dan Indonesia sebagai dua negara yang berdaulat. Dan pada perkembangannya, naskah Draft Jakarta akan menjadi acuan dalam perundingan Hoge-Veluwe pada bulan April 1946. Perundingan Hoge-Veluwe diadakan di kota Hoge-Veluwe, Belanda, yaitu pada tanggal 14 April sampai 25 April 1946. Adapun pokok pembicaraan dalam perundingan itu adalah memutus pembicaraan yang dilakukan di Jakarta oleh Van Mock dan Syahrir. Adapun delegasi yang hadir dalam perundingan Hoge-Veluwe yaitu antara lain delegasi dari Belanda, kemudian delegasi dari Republik Indonesia, dan delegasi dari pihak perantara. Dalam hal itu adalah negara Inggris. Berikut adalah nama delegasi dari pihak Belanda. Yang pertama ada Van Mock. Kedua, ada J.H. van Rooyen. Kemudian yang ketiga, ada J.H. Logeman. Kemudian yang keempat, ada Willem Drees. Dan yang kelima, ada Dr. Schermerhorn.
Sedangkan delegasi dari pihak Indonesia yaitu ada Mr. W. Suwandi, kemudian ada Dr. Sudarsono, dan ada AK Pringgodikdo. Dan dari pihak perantara yaitu Inggris ada Sir Archibald Clarke. Berikut adalah foto-foto para delegasi dalam perundingan Hoge Veluwe. Jalannya perundingan Hoge Veluwe mengalami deadlock sejak hari pertama karena masing-masing pihak sudah mempunyai harapan yang berbeda. Delegasi Indonesia berharap ada langkah nyata dalam upaya pengakuan kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. Sementara pihak Belanda menganggap pertemuan di Hoge Veluwe itu hanya untuk sekedar pendahuluan saja. Pada akhir pertemuan dihasilkan draft Jakarta yang sudah disiapkan. Sebagian dapat diterima dan sebagian lagi tidak dapat diterima. Usulan yang diterima antara lain pengakuan kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa dan sementara Sumatera tidak diakui. Dari draft Jakarta tidak ada satupun yang disetujui secara resmi, sehingga tidak dilakukan penandatanganan. Alasan utama Belanda adalah Belanda tidak siap melakukan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menolak bentuk perundingan di Hoge Veluwe sebagai perjanjian internasional dua negara. Tim delegasi Indonesia merasa sangat kecewa dengan tindakan Belanda. Pada akhirnya, perundingan Hoge Veluwe mengalami kegagalan karena sikap inkonsisten dari tim delegasi Belanda. Kegagalan perundingan Hoge Veluwe berkaitan dengan masalah politik yang sedang terjadi di internal kerajaan Belanda. Mayoritas politisi Belanda masih menginginkan Indonesia menjadi bawahan kerajaan Belanda, serta bersikeras untuk tidak mengakui kedaulatan Indonesia. Kegagalan perundingan Hoge Veluwe bagi kedua negara membawanya untuk kembali mengadakan perundingan. Bagi Indonesia, perundingan Hoge Veluwe memperkuat posisi Indonesia di depan Belanda. Perundingan itu juga menjadikan masalah Indonesia menjadi perhatian dunia internasional. Perundingan itu pula yang mengantarkan pada diplomasi internasional dalam perjanjian Linggarjati pada kemudian hari. Nah, itu tadi anak-anak pembahasan tentang materi perundingan Hoge Veluwe. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.